Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Raffi Andana Pratama. Saya memiliki NIM 230401142 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi yang nanti akan dilanjutkan dari video yang saya tarik tadi. Nah, pada materi ini akan berhubungan dengan penilaian ujian akhir semester saya di kelas 1A4 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Sekian perkenalan dari saya. Silahkan lanjutkan video. Saya akan tarik videonya kembali. Ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kita dapat mengambil referensi di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE itu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 29 Undang-Undang ITE, dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini adalah pasal yang mengatur sebagaimana batasan-batasan yang boleh atau batasan-batasan yang dirasakan perlu melindungi masyarakat dari potensi untuk penyebaran berita palsu dan juga informasi yang merugikan. Nah, seperti yang kita ketahui, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini juga mengatur atau melarang setiap orang dengan sengaja ataupun tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik seolah-olah aslinya yang berakibat merugikan. Pasal 29 Undang-Undang ITE yang dimana ini mengatur tentang pidana bagi orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 27 ayat dan pasal 28. Nah, untuk pasal 29 ini itu memiliki 4 poin yang dimana ini sudah cukup jelas dijabarkan pada pasal 29 Undang-Undang ITE ini. Dan yang terakhir itu ada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 atau pasal 28 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dan tentu saja ini sudah menjadi sebuah batasan yang harus dijaga oleh masyarakat agar tidak terjadinya potensi-potensi untuk berkembangnya atau penyebaran berita-berita yang palsu atau berita hoax yang kita ketahui. Dan informasi yang merugikan ini kan diatur nih di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29 yang menjelaskan mengenai hukuman-hukuman, pasal 28 ayat 3, pasal 45. Ini tentu bisa menjadi batasan agar kita bisa cerdas lagi dalam menggunakan elektronik atau semacamnya, seperti penggunaan sosial media, penggunaan Facebook, Instagram, atau penggunaan lain agar kita bisa meminimalisir dari penyebaran berita hoax, dilarang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, berarti mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini tidak boleh dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Dan juga pada pasal 28 juga dijelaskan
dilarang untuk mengubah, menambah, mengurangi atau membuat informasi elektronik dan dokumentasi elektronik seolah-olah aslinya yang berakibatkan merugikan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan berita hoax ini dapat tersebar. Seperti misalnya ada video yang menjelaskan mengenai pemilu pada tahun 2024. Kita misalkan ada salah satu paslon yang menyampaikan gagasan mereka, akan tetapi karena ada buzzer-buzzer dari paslon lain, itu videonya yang seharusnya ini full jadi dipotong-potong. Di zaman sekarang kan kita sudah tidak heran lagi mengenai video-video yang tersebar. Ini adalah salah satu contoh kemajuan zaman, dan ini juga bisa menjadi suatu hal yang buruk seperti penyebaran berita hoax yang dimana ia mengurangi durasi dari video yang fullnya tadi, sehingga akan terjadi miskomunikasi antara video yang ia sebarkan dan video yang aslinya gitu. Itu akan merugikan salah satu paslon. Itu adalah salah satu contoh dari pasal 28 ayat 2 yang dimana ia mengurangi dari durasi video atau dipotong olehnya. Nah, itu tadi batasan-batasan yang saya rasa itu bisa dianggap sebagai sebuah langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Nah, pada pertanyaan yang kedua itu dia menanyakan bagaimana cara kita dapat menemukan keseimbangan dalam perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran atau demi mencegah hal-hal negatif yang terjadi di dunia maya. Nah, tentu saja ini memiliki beberapa step, beberapa langkah, yang salah satunya itu sudah kita bahas di bahasan yang awal tadi. Yang pertama, kita itu harus menyajikan definisi-definisi yang berhubungan dengan dunia maya atau dunia elektronik, seperti transaksi elektronik, komunikasi elektronik, pengamanan sistem elektronik, dan masih banyak penggunaan-penggunaan lainnya seperti sosial media dan lain-lain. Dan yang kedua, itu kita bisa melakukan perlindungan data pribadi, yang dimana ini menyertakan ketentuan tentang perlindungan data pribadi penggunaan internet. Yang ketiga itu tindakan pidana terkait teknologi informasi, yang menetapkan sanksi pidana terhadap berbagai tindakan ilegal seperti penyebaran berita hoax atau informasi yang bisa merugikan atau penipuan secara online, perjudian online itu akan termasuk ke dalam suatu hal yang ilegal. Yang keempat itu ada tanggung jawab penyelenggara sistem. Ini bisa mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem terhadap keamanan data dan informasi. Yang kelima itu adalah e-commerce, yang dimana ini adalah salah satu seperti jembatan untuk transaksi online. Nah, yang keenam ini adalah pemberantasan tindak pidana, yang dimana ini menetapkan kewenangan dari pemberantasan tindak pidana terkait teknologi informasi. Ini sudah dilakukan dengan cara bersosialisasi, Menkominfo itu bersosialisasi untuk tidak menyebarkan berita hoax, atau membuat undang-undang ITE ini juga sudah menjadi suatu hal yang sifatnya pemberantasan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam dunia maya. Kita bisa mengetahui hak dan kewajiban pengguna. Nah, salah satu contoh kasus yang akan kita angkat itu adalah penebar hoax bisa dijerat segudang pasal, yang saya ambil dari Kominfo, yang dimana ini sudah dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, yang menuturkan orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Nah, hukum positif yang dimaksud ini adalah hukum yang berlaku pada penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Kata Rikwanto, jadi hoaks ini harus ada yang dirugikan, baik itu seorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip sih di dunia maya. Perlu adanya objek dan subjek dari berita hoaks ini. Intinya hoaks itu adalah adanya suatu pihak yang dirugikan. Itu kata Rikwanto. Nah, bagaimana dengan kasus yang lain? Itu ada salah satu contoh pemberantasan. Ada berita dari Kominfo juga hoaks. Kemenkominfo galakkan literasi medsos. Ini juga menjadi salah satu langkah untuk bisa memberantas berita hoaks dengan cara literasi di medsos. Nah, ini tentu saja akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat berguna bagi masyarakat yang menggunakan atau masyarakat pengguna atau user lah bahasanya, itu dalam penyebaran berita hoaks, dalam menyaring berita-berita yang ia dapatkan, dalam menyebarkan berita-berita entah itu baik atau entah itu buruk, dalam menyebarkan video-video asusila yang sesuai dengan yang sesuai dengan konteks Undang-Undang ITE, itu akan menjadi sebuah pengetahuan ketika kita sudah meliterasi atau membaca mengenai Undang-Undang ITE, bagaimana cara kita untuk bisa meminimalisir konflik atau dampak negatif dari penggunaan media sosial ini. Mengenai kebebasan berpendapat, kominfo.go.id itu mengklaim bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan berpendapat, atau Undang-Undang ITE ini tidak batasi kebebasan berpendapat. Dan juga ada nih dari kominfo.go.id juga, itu menyebar berita hoaks COVID-19 diancam sanksi kurungan dan denda 1 miliar, ya sesuai dengan pasal 45 ayat 2 tadi. Dan yang terakhir itu adalah contoh kebebasan berpendapat yang diklaim berlebihan oleh pemerintah. Itu ada dilaporkan itu Bima Yudo Saputro. Siapa yang nggak kenal dengan Bima? Yang mengkritik pemerintah Kabupaten Lampung Timur karena akses jalan yang buruk. Nah, tetapi pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu mengklaim bahwa Bimo ini telah melanggar Undang-Undang ITE, yang dimana pelaporan ini dimaksud terkait dengan penggunaan kata yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Itu ada mengenai keseimbangan kebebasan berpendapat untuk mengatur konten, yang dimana ini akan mengurangi dampak negatif, dan juga bagaimana batasan-batasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.